Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana ingin bertanya, Ana punya dua orang kakak perempuan yang sudah menikah. Nah. Ipar yang satu dan yang kedua ini punya usaha ternak ayam bersama, yang akadnya ipar yang pertama memberikan modal penuh dan ipar yang kedua ini mengelola. Nah. Nah, nanti keuntungannya itu dibagi 50-50, Ustaz. Qadarullah, ternyata harga ayam turun waktu itu dan ipar yang pertama mengalami kerugian itu 14 juta yang si pemilik modal, Ustaz. Nah, ipar yang pertama ini meminta pertanggungjawaban kepada ipar yang kedua dengan mengganti kerugian, Ustaz. Nah, bagaimanakah seharusnya menurut syariat, Ustaz? Apakah kalau misal untung bagi dua, maka kerugian juga dibagi dua di dalam akad bagi hasil, Ustaz? Jazakallah khair. Agama Islam adalah agama keadilan. Dan tidak ada yang menempatkan keadilan lebih daripada Allah di dalam syariat Islam. Sehingga orang yang belajar agama Islam dan mempelajari dari agama Islam segala sesuatu, dia bisa mengetahui keadilan itu bagaimana mewujudkannya melalui peraturan-peraturan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan di dalam syariat Islam. Salah satunya adalah apa yang tadi ditanyakan, ya, tentang sebuah usaha bagi hasil. Nah, sebuah usaha bagi hasil boleh dengan cara yang tadi, dan kesepakatan awalnya sudah bagus. Telah kita dengarkan tadi, yaitu si A, si B bekerja sama bagi hasil dalam sebuah unit usaha, 100% modal daripada si A, 100% pengelolaan skill dan manajemen dari B, dengan kesepakatan 50-50 keuntungan. Ini sudah benar. Secara transaksi sudah benar. Keuntungannya dikembalikan kepada sesuatu yang bersifat persentase, bukan angka-angka. Karena kalau keuntungannya dibawakan kepada angka-angka menjadi riba. Karena bagi hasil harus dan wajib memakai sistem persentase. Dan persentase itu bisa disepakati. Ya, bisa 50-50, bisa 70-30, bisa 35-65, bisa 40-60, bahkan bisa 5% dan 95%. Tergantung kesepakatan bersama. Dan keikhlasan dalam menyepakati sesuatu. Setelah disepakati, keuntungan 50-50. Maka secara transaksi awal akadnya sudah bagus. Berjalanlah program ini, si A mengucurkan dana dan si B mengusahakan. Allah takdirkan tidak ada keuntungan. Allah takdirkan yang ada rugi. Sebagaimana yang tadi ditanyakan, total kerugian 14 juta dari 150 juta yang telah dicurahkan misalnya. Terjadi kerugian 14 juta. Mana keuntungannya? Nggak ada. Berarti nggak ada yang bisa dibagi. Kenapa? Nggak ada keuntungan kok. Berarti tidak ada yang bisa dibagi. Karena keuntungan itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, bagaimana membaginya? Sesuatu yang dibagi apabila dia ada. Ketika bisnis itu mendatangkan keuntungan 14 juta, bisa dibagi 50-50. Satu 7 juta, yang satu 7 juta. 7 juta karena dia telah memodali, 7 juta karena dia telah berusaha. Telah mencurahkan waktu, tenaganya, pikirannya, skillnya. Masing-masing berhak 50-50 sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Realita nyatanya adalah rugi. Rugi, bagaimana cara membagi keuntungan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena keuntungan itu sendiri nggak ada. Lalu bagaimana agama Islam mengajarkan bagaimana kasus rugi ini, bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah total uang yang ada dari kesepakatan bagi hasil kembali kepada yang punya uang. Berarti dia rugi dong? Iya, rugi. Ketika dia curahkan dana 150 juta, ternyata setelah sekian bulan usahakan untuk diputarkan, ternyata rugi. Ruginya 14 juta. Berarti dana yang ada sekarang, ya, berkurang 14 juta dari modal yang dicurahkan sekian bulan yang lalu. Dari 150 juta telah berkurang 14 juta. Berarti dana yang ada sekarang adalah 136. Setelah dikurangi 14 juta kerugian, maka 136 dikembalikan kepada si A, pemilik modal. Dia rugi 14 juta. Si B bagaimana? Si B rugi waktu, tenaga, dan pikiran dan skill. Masing-masing rugi. Yang ini modal, rugi modal, yang ini rugi waktu, rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga dan semacamnya. Masing-masing ada kerugian. Jadi keuntungan ditanggung, sama-sama nanggung, kerugian sama-sama nanggung. Adapun di saat si A mengatakan, uang saya dahulu saya tanam 150 juta, harus kembali 150 juta, berarti dia tidak ada rugi sama sekali. Yang rugi ada di pihak si A, si B. Kalau dia nuntut si B, si A menuntut si B untuk mengembalikan kerugian 14 juta, berarti tidak ada keadilan. Si B akan mendapatkan keuntungan di saat ada untung. Si A akan mendapatkan keuntungan di saat ada untung. Namun dia tidak mendapatkan kerugian di saat ada rugi. Sementara si B mendapatkan keuntungan di saat ada keuntungan. Dan akan bertanggung jawab akan kerugian di saat ada kerugian. Sementara si A mendapatkan keuntungan di saat ada keuntungan. Dan tidak sedikit pun menanggung rugi di saat ada kerugian. Terjadi porsi yang tidak adil.
Terjadi apa? Terjadi porsi yang tidak adil. Maka dengan cara yang ada dalam agama Islam, untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi, beginilah cara bagi hasil yang benar. Maka dalam pertanyaan tadi, awalnya sudah benar, salah di akhirnya. Ketika si A meminta kepada si B untuk pengembalian 14 juta kerugian yang terjadi akibat daripada usaha yang dijalankan bersama, maka di sini terjadi penzoliman. Ya, seharusnya kalau ini adalah bagi hasil, berapa sisa dana yang ada, kembalikan 100% kepada si pemilik dana, dan dia mengalami kerugian 100% dari nilai investasi yang dia curahkan. Kemudian yang si B-nya rugi waktu, rugi tenaga, pikiran. Wallahu ta'ala alam.